Maka lihat-lihat kalau kita membaca Al-Quran, kalau ada nun sukun atau ada tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf wa. Di atas huruf H ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, masih di tanda panjang yang nomor 1. Maka huruf H ini dibaca panjang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya dengan sangat mudah insyaallah. Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan, dengan sangat perlahan, agar saudara semuanya bisa secepat mungkin untuk mudah memahaminya, kemudian juga dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan paham ilmu tajwid. Yang belum lancar bacaannya bisa segera dan secepat mungkin lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, langsung saja kita mulai belajar mengajinya. Baik saudaraku semuanya, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 81. Jadi kita cari ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama seperti itu. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik saudaraku semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf lam. Perhatikan di samping. Salah satu tanda panjang ketika kita membaca Al-Quran, salah satunya yaitu apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf. Nah, coba perhatikan tanda panjang di nomor 1 yang di bawah itu. Nah, di situ kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, salah satunya itu seperti ini. Jadi karena huruf lamnya ini, di atas huruf lam ada alif kecil yang berdiri di atasnya, maka huruf lamnya itu dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, namanya matobi. Bala, bala, dipanjangkan 2 ketukan seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf di depannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berjumpa dengan huruf nun yang sukun atau huruf nun yang dibaca mati, atau berjumpa dengan huruf yang memiliki baris tanwin. Nah, baris tanwin itu baris 2, yaitu baris tanwin. Maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, kan di sini ada huruf nun. Nah, kita lihat-lihat huruf di depannya huruf apa. Kalau kita lihat di samping, huruf kaf ternyata masuk ke dalam huruf ikhfa hakiki, dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, jadi cara membacanya itu disamarkan dan juga didengungkan. Akan tetapi bunyi dengungnya dia lebih tinggi. Nah, maka bunyi engnya itu dia lebih kental. Jadi dibaca mang. Nah, jadi didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan kira-kira 2
ketukan atau 2 harokat. Man kasaba sayyi'atau bala man. Nah, seperti itu. Dipanjangkan seperti itu, didengungkan. Kemudian di sini ada baris tanwin ya, berjumpa dengan huruf wa. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun yang sukun seperti ini atau berjumpa dengan tanda baca tanwin seperti ini, tanda baca tanwin atau tanda baca baris 2 seperti ini ya. Baik itu kedua di atas, 2 di bawah gitu ya. Kalau di atas namanya fathah tain, kalau di bawah namanya kasroh tain. Kalau ada kurung kecil terus ada tanda depan itu domah tain, seperti itu. Maka lihat-lihat kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau ada nun sukun atau ada tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf wa. Kita lihat di samping, huruf wa termasuk salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Apanya yang dimasukkan? Maka ini ta ini langsung dimasukkan ke huruf wa. Maka dibaca sayyi'atau. Nah, langsung dimasukkan ke huruf wa. Jangan dibaca sayyi'atan. Nah, jangan dibaca sayyi'atan wa aha, itu salah. Tapi sayyi'atau wa aha langsung dimasukkan ke huruf wa. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan kira-kira 2 ketukan. Nah, karena ini panjangnya itu 2 harokat. Nah, jadi dibaca sayyi'atau. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf H. Huruf H ini dia berbaris ke atas. Nah, perhatikan di samping. Salah satu rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah yang di samping. Nah, yang di samping. Yaitu apabila ada alif, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke atas. Nah, ini. Alifnya mana? Ini alifnya disambung dengan huruf H. Nah, tapi di sini alif yang tidak memiliki tanda baca atau huruf alif yang tidak memiliki baris ya. Karena kalau alif yang seperti ini alif nih. Di sini ada tanda bacanya nih, tanda baca ke atas. Ini dia huruf hamzah. Huruf hamzah yang ditulis dalam bentuk alif. Jadi kalau ada alif dikasih harokat atau dikasih baris atau dikasih tanda baca seperti ini adalah huruf hamzah. Karena huruf alif itu dia tidak memiliki baris. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi ini ada alif, di belakangnya berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif berbaris ke atas, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf H ini dibaca panjang karena posisinya berada di belakang huruf alif. Ini huruf alifnya, kemudian ini huruf H-nya berbaris ke atas. Maka huruf H ini dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Wa ahatat, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ahatat, seperti itu. Kemudian huruf ta ini tak sukun seperti ini ya, bukan tak marbutoh, taknis bukan tak marbutoh. Huruf ta yang seperti ini ketika dia sukun, maka cara membunyikannya itu ada desisan angin sedikit yang keluar daripada mulut kita. Jadi dibaca wa ahatat, seperti itu. Jangan dibaca wa ahatat bihi, ya itu enggak ada desisannya ya, itu salah, tapi dia harus ada desisannya sedikit. Wa ahatat bihi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf H. Huruf H di bawahnya ada alif kecil berdiri di bawah huruf H. Kalau tadi yang di sini ini di atas, ini di bawah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak
mohon maaf, perhatikan tanda panjang yang nomor 2. Tanda panjang yang nomor 2. Jadi salah satu tanda panjang ketika kita membaca Al-Quran yaitu apabila ada alif kecil berdiri di bawah huruf. Kalau yang pertama, yang nomor 1 itu di atas huruf, ini di bawah huruf. Maka hanya ini karena di bawahnya ada alif kecil berdiri di bawahnya, maka hanya ini dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Bukan mad tabi'i, mad silah qasirah. Jadi kalau ada huruf, ada alif kecil, kemudian posisinya dia di bawah seperti ini, di bawah huruf H seperti ini, di bawah huruf H yang seperti ini, maka itu namanya mad silah qasirah. Panjangnya sama, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Bihi, bihi, ya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Di belakang huruf ya sukun ini berbaris ke bawah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Salah satu tanda panjang di dalam kita membaca Al-Quran yaitu apabila ada huruf ya yang sukun, huruf ya yang dibaca mati, kemudian di belakang daripada huruf ya yang sukun itu dia berbaris ke bawah. Maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya yang sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf to ini dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya berada tepat di belakang huruf ya. Maka ini dibaca khati. Nah seperti itu. Pada awalnya ini adalah namanya mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, berjumpa dengan huruf hamzah, tapi ini masih di satu kalimat atau di satu kata. Maka berubah namanya menjadi mad wajib muttasil. Nah, karena dia namanya berubah menjadi mad wajib muttasil dan boleh dibaca lebih daripada 2 harakat, maka dikasihlah tanda panjang yang seperti ini. Nah, atau kalau kita lihat di samping itu tanda panjang yang ada di nomor 4. Nah, mad wajib muttasil itu panjangnya itu 5 harakat atau kira-kira 5 ketukan. Khati, ya seperti itu. 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Khati'atuhu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada huruf H. Huruf H-nya ini di atas huruf H memiliki baris dhammah, tapi dhammahnya itu dibalik. Nah, lihat ini ya. Baris dhammah itu seperti ini. Cuman kalau baris dhammah yang seperti ini dibalik jadi seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa huruf hanya ini dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang di nomor 3. Nah, yaitu apabila ada baris dhammah yang terbalik kemudian berada di atas huruf, maka itu dibaca panjang. Nah, ini hanya ini dibaca panjang. Khati'atuhu. Nah, ini namanya mad silah qasirah. Nah, jadi sama dengan ini tadi, sama dengan ini. Nah, panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Khati'atuhu, khati'atuhu. Nah, seperti itu. Nama madnya itu tidak perlu kita ingat juga tidak masalah, saudara. Yang terpenting kita tahu dulu cara bacanya. Untuk mengingatnya itu nanti itu nggak apa-apa juga. Yang penting tahu kita, oh ini panjangnya segini, ini panjangnya segini, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf la. Nah, perhatikan dulu di sini. Ula ini jangan dibaca panjang ya. U di sini, huruf wa di sini itu hanya huruf wa tambahan saja ini. Bukan huruf wa yang sukun, bukan. Nah, maka u ini tidak dibaca panjang. Jangan nanti dibaca apa? Ula, jangan. U di sini tidak dibaca panjang. Di sini pada huruf lam, di atas huruf lam ada alif kecil berdiri di atas. Nah, berarti mad tabi'i. Nah, ini alif kecil berdiri di atas huruf lam. Nah, seperti tanda panjang di nomor 1. Nah, kemudian mad tabi'inya di sini berjumpa lagi dengan hamzah nih. Nah, ini hamzah.
tapi dia masih di satu kalimat. Nah, sama dengan ini tadi, masih di satu kalimat. Maka karena mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah di satu kalimat, maka namanya sama, mad wajib muttasil. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Faulaika ha, di atas huruf H ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, masih di tanda panjang yang nomor 1. Maka huruf H ini dibaca panjang. Namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Asha, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik, ini namanya tanda tasydid. Nah, jadi kalau berjumpa dengan huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, itu dibaca pasti berdengung. Nah, pasti berdengung. Tanpa kita mengetahui dulu nama hukumnya pun tidak masalah. Yang terpenting kita tahu apabila ada huruf nun yang bertasydid, ada huruf mim yang bertasydid, bacanya itu pasti berdengung. Nah, seperti itu. Di sini ada huruf nun yang bertasydid. Nah, kalau kita lihat di samping, apabila ada huruf nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Di sini ada huruf nun yang bertasydid, maka ini hukumnya gunnah musyaddadah dengan catatan, perhatikan, itu ada huruf nun yang bertasydid. Di bawahnya itu, ya, di bawah daripada huruf nun yang bertasydid itu kami kasih tanda silang itu 1, kemudian juga 2 gitu ya. Yang pertama, di belakang daripada huruf nun yang bertasydid, di belakang sini, perhatikan tanda kursor kami, tidak ada tanda baca tanwin. Nah, kemudian di belakangnya sini tidak ada huruf nun sukun. Nah, karena nanti kalau misalkan di belakangnya sini ada tanda baca tanwin, di belakangnya sini, ya, mohon maaf, di belakangnya sini ada tanda baca nun sukun, maka nanti hukumnya itu bisa berubah namanya. Tapi walaupun hukumnya berubah, bacanya tetap sama, didengungkan. Jadi didengungkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Akan tetapi gunnah musyaddadah itu boleh didengungkan hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan boleh. Nah, tapi kita ambil saja yang biasa kita panjangkan, itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ashabun nar, seperti itu. Kemudian di sini ada alif. Mana alifnya? Ini alif. Alif yang disambung dengan huruf nun. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah yang di samping. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ya, kemudian di belakang daripada huruf alif tersebut, di belakangnya ini berbaris ke atas, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf nunnya ini dibaca panjang karena posisinya di belakang alif. Ini alif, di belakangnya nun, dan nunnya berbaris ke atas, seperti itu. Pada awalnya ini adalah mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dibaca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting harus konsisten dalam setiap kali bacaan. Kalau di sini nanti misalkan dibaca di panjangnya 2 harokat, maka di sini ini mad arid li sukun juga di sini, maka panjangnya juga 2 harokat. Kalau di sini panjangnya 4 harokat atau 4 ketukan, di sini 4 juga, seperti itu. Makanya dibaca ashabun nar, 2 harokat. Kalau dipanjangkan 6 harokat juga boleh, ashabun nar. Nah, panjang itu boleh juga. Misalnya kalau orang ngaji tilawah kan dipanjangkan seperti itu. Nah, ini huruf ro-nya disukunkan, dibaca ashabun nar. Jangan dibaca ashabun nari, jangan. Tapi ro-nya dibaca sukun atau dibaca mati. Kenapa dibaca mati? Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan
kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus dibaca sukun. Ini kan kita membaca Al-Quran, kita berhenti nih pada huruf ro nih. Nah, karena di sini ada tanda waqaf, kita berhenti di sini. Huruf ro ini dia tidak memiliki tanda panjang. Coba perhatikan di samping. Huruf ro ini apakah memiliki tanda panjang sesuai rumus yang di samping atau tanda panjang yang di bawah? Tidak ada. Maka huruf ro ini dibaca sukun begitu. Pada huruf apapun itu. Jadi semua huruf kalau misalkan tidak memiliki tanda panjang, kita berhenti ya kita sukunkan begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim kecil. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Maknanya kita boleh berhenti di sini, boleh juga dilanjutkan. Jadi terserah kita. Mau berhenti di sini, mau dilanjutkan juga tidak masalah begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping. Huruf mim sukun atau huruf mim mati didengungkan hanya pada dua tempat. Yang pertama apabila ada huruf mim sukun yang nomor 1, di depannya di sini ada huruf ba. Ada huruf mim sukun, di depannya sini ada huruf mim. Akan tetapi kalau huruf mim sukun seperti ini, di depannya sini bukan huruf ba, di depannya sini bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka tidak dibaca berdengung. Jadi hum di sini dibaca tidak berdengung, dibaca jelas, dibaca pendek. Hum fiha, seperti itu. Jangan didengungkan seperti ini. Hum fiha, itu salah. Tapi dibaca pendek, tidak berdengung. Kemudian di sini ada huruf ya yang sukun. Nah, berjumpa dengan huruf yang memiliki baris ke bawah. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna hijau yang di samping. Apabila ada huruf ya yang sukun, di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya apabila dia huruf ya yang sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf fa di sini dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya berada di belakang huruf ya yang sukun. Ini huruf ya, belakangnya huruf fa berbaris ke bawah. Maka ini dibaca panjang, namanya matobi. Fiha, huruf ha juga sama, ini namanya matobi juga. Karena di sini ada alif sesuai rumus matobi di kotak warna merah. Di sini ada alif, di belakangnya berbaris ke atas. Maka huruf yang posisinya berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas dibaca panjang. Ha dibaca panjang. Fiha, panjangnya masih sama, matobi itu panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fiha khalidun, kha sama. Salah satu tanda panjang di dalam Al-Quran apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf. Nah, sesuai dengan tanda panjang atau tanda mat yang di nomor 1 di bawah itu. Apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf, maka kha ini dibaca panjang, namanya matobi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Khalidun. Ada huruf wa yang sukun, di belakangnya berbaris dhammah. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila ada huruf wa yang sukun, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya di belakang huruf wa yang sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka du ini dibaca panjang karena berbaris dhammah dan berada di belakang huruf wa yang sukun. Huruf wa belakangnya da berbaris dhammah, dibaca panjang. Khalidun. Pada awalnya ini adalah namanya matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Maka mad arid li sukun itu sudah kami jelaskan tadi di sini, panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Huruf nun ini disukunkan, sudah kami jelaskan tadi di sini bahwasanya huruf nun ini dia tidak memiliki tanda panjang. Maka ketika kita membaca Al-Quran berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda panjang maka disukunkan. Seperti itu. Sekarang kita baca lagi bersama-sama dari awal. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim.